Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah karya pelayanan gereja. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membuka dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, sebelum Engkau terangkat ke surga, Engkau memberikan perintah kepada para murid untuk mewartakan, mengajar, serta menguduskan semua bangsa. Dan Engkau berjanji untuk senantiasa menyertai kami. Melalui pelajaran ini, bantulah kami agar kami dapat memahami karya pelayanan gerejamu, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja, sehingga kami dapat melibatkan diri dalam karya pelayanan gerejamu, baik di lingkungan stasi maupun paroki. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baru saja kita membuka pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Nah, anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini adalah karya pelayanan gereja. Nah, tugas gereja di dunia ini adalah meneruskan karya Yesus Kristus, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Untuk menghadirkan kerajaan Allah diperlukan keterlibatan anggota gereja untuk menyuarakan 3 tugas Kristus, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Apa itu nabi? Nabi yaitu mewartakan anak-anak ya. Sedangkan imam yaitu menguduskan atau pengudusan ya. Yang ketiga adalah raja, yaitu penggembalaan ya atau pelayanan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, keseluruhan tugas tersebut disebut sebagai karya pelayanan gereja. Jadi kita berkarya, kita melayani gereja dengan nabi, imam, dan raja, yaitu dengan mewartakan, menguduskan, dan pelayanan atau pengembalaan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tugas nabi atau sebagai pewartaan. Nah, tugas nabi pewartaan itu adalah agar Kristus semakin dikenal dan diimani dengan segenap hati oleh semua orang. Nah, maka Kristus hendaknya diwartakan oleh umat Kristen melalui perkataan dan perbuatan. Jadi, kita harus mewartakan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan perkataan, dengan sikap, dan tingkah laku orang beriman hendaknya memancarkan kebaikan Allah. Berarti di sini bagaimana kita mewartakan kerajaan Allah dengan sikap, perbuatan, tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Maka di dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 juga dikatakan anak-anak ya oleh Yesus, bagaimana di dalam ayat 19 dikatakan, "Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, anak-anak, itulah bagaimana perintah Yesus. Kita harus mewartakan keselamatan atau kerajaan Allah. Maka kita sebagai nabi, kita harus mewartakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan apa tadi? Dengan perbuatan, perkataan, sikap kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tugas nabi anak-anak ya. Berikutnya adalah tugas imam, menguduskan atau pengudusan. Nah, tugas ini dijalankan melalui perayaan-perayaan ibadat yang juga merupakan perayaan iman anak-anak. Maka dalam perayaan iman, umat berkumpul untuk ibadat. Maka tindakan itu selalu berhubungan dengan iman.
Dalam ibadat kita menyatakan iman, perayaan syukur, permohonan, dan pertobatan. Maka perayaan Ekaristi Kudus merupakan salah satu perayaan iman yang penting bagi orang Katolik ya. Jadi kita sebagai umat Allah, kita juga harus menguduskan ya. Menguduskan, kita harus ikut terlibat dalam perayaan Ekaristi. Ya, sebagai salah satu bagaimana kita juga menguduskan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selain perayaan-perayaan sakramen, juga ada perayaan sakramentali, yaitu bentuk perayaan yang dilakukan umat dengan tujuan tertentu, misalnya pemberkatan rumah, ya, pemberkatan rumah, terus kemudian pemberkatan benih dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk tugas dari pengudusan. Nah, di samping itu juga ada ibadat sabda, ya, ada ibadat sabda, ada sharing kitab suci, ada ziarah dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Tugas pengudusan ini dilaksanakan sejak masa hidup umat purba dahulu. Maka dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, bagaimana di situ dikatakan bahwa mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Nah, maka kita sebagai umat Allah, maka kita hendaknya menguduskan ya, dalam perayaan Ekaristi maupun dalam doa, peribadatan ya, sharing kitab suci, ziarah dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, berikutnya yang ketiga yaitu tugas raja, penggembalaan ya, atau pelayanan. Nah, Yesus Kristus adalah dasar dari seluruh penggembalaan atau pelayanan dalam gereja. Ya, ia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan orang lapar, dan mengampuni orang yang berdosa, yang mau bertobat. Nah, pelayanan dijalankan oleh Yesus dengan penuh pengabdian, pengorbanan dan kerendahan hati seperti diwujudkan dalam pembasuhan kaki para murid. Nah, ini ya, bagaimana bentuk sebagai raja, sebagai penggembala ya, pelayan, mau melayani orang lain. Nah, pelayanan yang telah dijalankan oleh Yesus menjadi tugas dan panggilan gereja, anak-anak ya. Gereja sungguh-sungguh menjadi warta gembira bila gereja menampakkan pelayanan dan kehidupannya. Semua anggota gereja dipanggil untuk tugas pelayanan, termasuk kita yang kini tengah belajar ya. Jadi kita juga harus menjalankan diri kita sebagai pelayan, sebagai penggembala ya. Dengan apa anak-anak? Dengan perbuatan kasih. Kita melayani sesama kita seperti Yesus telah memberi contoh. Yesus melayani para murid-muridnya. Nah, tugas penggembalaan ini adalah tugas semua orang Kristen yang dijalankan sesuai dengan fungsi dan status setiap orang. Tugas pelayanan bertujuan agar kehidupan semua manusia utuh dan masuk persekutuan hidup dengan Allah. Nah, itu ya anak-anak, bagaimana penggembalaan ini harus dijalankan sesuai dengan fungsi dan status kita. Kalau kita sebagai seorang pelajar, anak-anak sebagai seorang pelajar, bagaimana bentuk pelayanannya? Ya, melayani sesama, melayani teman-teman, sahabat ketika di sekolah ya, dan tentunya ketika di dalam masyarakat. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, itulah bagaimana kita sebagai anggota gereja harus melakukan karya pelayanan gereja dengan tritugas Kristus, yaitu sebagai nabi kita harus mewartakan kebaikan, keselamatan kepada semua orang lewat perbuatan, sikap kita, dan perkataan kita. Kemudian yang kedua yaitu sebagai imam atau menguduskan ya, bagaimana kita diajak untuk bersama-sama mengimani Yesus Kristus, kita berdoa, kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita sharing iman, pendalaman iman, kita juga ikut berziarah. Nah, mari kita melakukan itu supaya
kita menguduskan nama Tuhan. Berikutnya, yang ketiga, tugas sebagai raja. Kita harus menjadi pelayan. Kita harus melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, itulah bentuk bagaimana kita sebagai anggota gereja yang senantiasa mewartakan keselamatan Allah. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, refleksi pembelajaran kita pada hari ini, apa saja bentuk keterlibatanku dalam gereja? Nah, silakan anak-anak bisa merefleksikan dalam hidup anak-anak ya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Bapak memberikan tugas, ada 4 pertanyaan, silakan kalian jawab dengan baik supaya mendapatkan hasil yang baik. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Mari kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam pelajaran hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk meneruskan kerajaan Allah. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk mengimani-Mu dengan melaksanakan tugas sebagai nabi, imam, dan raja dalam hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat.